something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ada yang kenal dengan lagu ini? Bagi yang belum kenal, itulah theme song dari film Ghostbusters yang dirilis tahun 1984. Film tersebut mengisahkan tentang perjuangan tim pemburu hantu dalam menghadapi ancaman supernatural. Dibintangi Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, serta Ernie Hudson, film bernuansa komedi ini mampu meraih sukses dan menjadi sebuah franchise yang populer. Dan pada tanggal 19 November 2021, setidaknya menurut jadwal rilis di US, para penikmat film bisa menyaksikan entry ketiga dari seri film Ghostbusters, yakni Ghostbusters Afterlife. Film arahan Jason Reitman ini bercerita tentang seorang ibu tunggal dan dua anaknya yang pindah ke sebuah kota kecil, lalu menemukan rahasia mengenai kakek mereka dan hubungan mereka dengan para Ghostbusters. Hey, have you missed us? Fun fact, Jason adalah putra dari Ivan Reitman, sineas yang menyutradarai dua film Ghostbusters pertama, bahkan pernah muncul sebagai cameo di film buatan ayahnya. Mau bukti? You know, my dad says you guys are full of crap. Jason? Well, some people have trouble believing in the paranormal. No, he just says you guys are full of crap and that's why you went out of business. Nah, itulah Jason Reitman, bocah yang komplain pada dua anggota Ghostbusters. Jadi, tidak berlebihan kalau kita katakan seri film Ghostbusters merupakan proyek turun-temurun. Anyway, Afterlife memajang dua aktor muda sebagai ujung tombaknya, yakni Finn Wolfhard dan McKenna Grace, yang berperan sebagai Trevor dan Phoebe Spengler, cucu dari salah satu anggota Ghostbusters, Egon Spengler. Mereka didampingi oleh Carrie Coon, yang bermain sebagai putri Egon, yakni Kelly Spengler, serta Paul Rudd sebagai guru Trevor dan Phoebe. Yang menarik, semua cast utama dari film Ghostbusters pertama, kecuali Harold Ramis yang meninggal tahun 2014 lalu, kembali muncul dalam film ini. Bagi sobat Cinemax yang belum tahu Ghostbusters, atau mereka yang ingin mengenal lebih dekat franchise mengenai para pemburu hantu ini, Cinemax menghadirkan bahasan mengenai hal-hal menarik yang dimiliki oleh Ghostbusters. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memperoleh update mengenai konten-konten menarik lainnya di channel Cinemax. Oke? Tidak hanya membintangi filmnya, Dan Aykroyd merupakan kreator dari franchise Ghostbusters. Inspirasinya berasal dari kecintaannya terhadap dunia supernatural yang rupanya telah mendarah daging dalam keluarganya. Dimulai dari kakek buyutnya, Samuel A. Aykroyd, dokter gigi yang mempunyai profesi sampingan sebagai paranormal investigator dan sering melakukan pemanggilan arwah. Dan hal itu didokumentasikan oleh ayahnya, Peter Aykroyd Sr., dalam buku berjudul A History of Ghosts. Dan sendiri terinspirasi menciptakan film Ghostbusters setelah membaca artikel terbitan American Society of Physical Research Journal. Bahkan setelah menelurkan dua film, ia menciptakan serial bernuansa supernatural berjudul Psy-Factor, Chronicles of the Paranormal, yang tayang selama 4 seasons antara tahun 1996 hingga 2000. Walau mengusung tema supernatural, film Ghostbusters membawakannya dalam nuansa komedi sehingga menarik untuk disimak. Hal yang terus dipertahankan dalam setiap installmentnya. Tapi, tahukah Sobat Cinemax bahwa dalam konsep awalnya, kisah mengenai para pemburu hantu ini sangat berbeda dibanding hasil akhirnya? Saat mengerjakan naskah awal Ghostbusters, yang kala itu masih berjudul Ghost Smashers, Dan Aykroyd memakai setting waktu di masa depan dan kisahnya memiliki nuansa yang lebih kelam. Para pemburu hantu diberi equipment lengkap layaknya tim SWAT, serta melawan hantu-hantu yang tidak hanya berasal dari bumi, tapi juga dimensi lain. Ia bahkan menampilkan 50 hantu berukuran raksasa. Salah satunya Stay Puft Marshmallow Man yang jadi lawan utama dalam film pertamanya. Untunglah campur tangan sutradara Ivan Reitman memaksa Dan merombak skripnya,
sehingga menjadi seperti yang Sobat Sinemag kenal. Dan hasilnya pun sangat memuaskan, karena Ghostbusters berhasil meraup untung besar dan bertransformasi menjadi sebuah multimedia franchise bernilai miliaran dolar. Wow! Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, naskah awal Dan Aykroyd menampilkan banyak elemen yang luar biasa, seperti tema futuristis, peperangan antar dimensi, musuh-musuh berukuran raksasa, dan lain sebagainya. Di samping itu, selain dirinya serta sahabat dekatnya, John Belushi, Aykroyd memilih komedian yang kala itu sedang naik daun yakni Eddie Murphy untuk membintangi film Ghostbusters. Tapi Ivan Reitman kembali membuyarkan impian Aykroyd karena berdasarkan perhitungannya, dibutuhkan sekitar 300 juta dolar untuk mewujudkan naskah awal yang ia ciptakan. Untuk ukuran sekarang saja, budget sebesar itu terbilang fantastis, apalagi di masa itu yakni tahun 1980-an. Sekadar info, film The Avengers pertama yang cukup spektakuler hanya menghabiskan biaya sebesar 220 juta dolar saja loh. Kendala lain muncul saat tim produksi melakukan persiapan untuk pembuatan film pertamanya, yakni nama Ghostbusters sudah dipatenkan oleh pihak lain. Ternyata, di tahun 1975, Filmation menggarap live action series untuk anak-anak berjudul The Ghostbusters, tentang trio detektif yang menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan hantu. Sejumlah opsi pun diajukan untuk judulnya, seperti Ghost Stoppers dan Ghost Breakers. Tapi tim produksi tetap memilih Ghostbusters untuk judul film garapannya. Walhasil, Columbia harus membayar kompensasi pada Filmation untuk memakai judul tersebut. Ternyata, perebutan nama ini terus berlanjut hingga ke ranah animated series. Di tahun 1986, Filmation membuat serial kartun Ghostbusters yang diadaptasi dari seri live action miliknya. Hal itu memaksa Columbia Pictures Television dan DIC Enterprises menggunakan judul The Real Ghostbusters ketika mengadaptasi film Ghostbusters pertama ke dalam format seri animasi. Untunglah, seperti film layar lebarnya, serial itu menuai sukses dan membuka jalan untuk kemunculan sequel film yang kedua. Oh iya, bicara tentang seri animasi, setelah The Real Ghostbusters mengakhiri masa tayangnya di tahun 1991, serial penerusnya yang berjudul Extreme Ghostbusters muncul di tahun 1997. Ceritanya yang memiliki tone lebih kelam ini berkisah tentang petualangan para pemburu hantu generasi baru di bawah pimpinan Egon Spengler. Serial ini juga memiliki anggota Ghostbusters yang lebih colorful, dengan hadirnya Kylie Griffin, goth girl yang memiliki pengetahuan dalam hal okultisme, hingga penyandang disabilitas Garrett Miller, penggemar olahraga ekstrim. Extreme Ghostbusters mendapat respon positif dari audiens, dan dipandang layak untuk disebut sebagai penerus The Real Ghostbusters. Tidak hanya itu, Western Law Center for Disability Rights, lembaga non-profit yang melindungi kalangan difabel, menghadiahi seri animasi tersebut dengan Disability Rights in Entertainment, Arts, and Media, alias DREAM Award. Utamanya karena menampilkan karakter penyandang disabilitas sebagai salah satu anggotanya. Ingat dengan lagu yang diputar di awal bahasan? Dinyanyikan oleh Ray Parker Jr., theme song dari film Ghostbusters ini memiliki tune serta lirik yang catchy, membawanya memuncaki tangga Billboard Hot 100 dan bertahan di posisi puncak selama 3 minggu. Wow! Tapi sayangnya, lagu tersebut memiliki masalah tersendiri yang cukup kontroversial. Berdasarkan info, tim produksi meminta penyanyi populer kala itu, Huey Lewis, untuk menciptakan lagu bagi film Ghostbusters. Tapi sayang, ia menolaknya. Pihak filmmaker pun mengalihkan tugas itu pada penyanyi kondang lainnya, Ray Parker Jr. Tapi setelah lagunya selesai dan diperdengarkan ke halayak ramai, Lewis menuntut Parker dan menuduhnya telah memakai melodi dalam lagunya yakni I Want a New Drug
utamanya pada bagian bassline secara ilegal. Kabarnya, tim studio memberikan footage Ghostbusters pada Ray Parker Jr. supaya ia mengenal film yang akan ia buatkan theme songnya. Dan lagu I Want a New Drug dipakai sebagai musik latar sementara yang mungkin menjadi inspirasi bagi Parker dalam mengubah musik. Kasus ini berakhir di luar pengadilan, di mana pihak studio membayarkan sejumlah uang pada Louis sebagai kompensasi dengan syarat Louis tidak membuka mulut. Tapi di tahun 2001, lewat acara Behind the Music dari VH1, Lewis berbicara tentang pembajakan lagunya yang dilakukan Ray Parker dan Columbia. Parker pun berbalik menuntut Lewis dengan tuduhan melanggar perjanjian. Karena meski 11 tahun sudah berlalu, perjanjian antara keduanya tetap berlaku. Walau dikritik sebagai sequel yang tidak mampu menyamai film pertamanya, Ghostbusters 2 berhasil meraup keuntungan yang cukup besar. Hal ini menginspirasi Dan Aykroyd untuk menulis naskah bagi film ketiganya sekitar tahun 90-an yang berjudul Ghostbusters 3 Hellbent. Menurut ceritanya, Egon dan kawan-kawannya terdampar di Manhattan, alternate version dari kota Manhattan, di mana semuanya tampak lebih mengerikan dan harus berjuang melawan para demon. Meski mendapat dukungan dari Columbia Pictures, Aykroyd dan Ramis ragu untuk meneruskan proyek ini. Pasalnya, Bill Murray kehilangan minatnya dengan film ketiga ini. Sementara sutradara Ivan Reitman memutuskan untuk tidak terlibat dalam proyek film tersebut. Nasib proyek ini pun terkatung-katung hingga memasuki fase development hell. Dan kematian Harold Ramis di tahun 2014 semakin menipiskan harapan terwujudnya film Ghostbusters ketiga. Sangat disayangkan memang bahwa film Ghostbusters ketiga tidak jadi dikembangkan. Tapi tahukah Sobat Cinemax bahwa ternyata proyek ini akhirnya terrealisasi meski dalam format berbeda. Tepatnya dalam bentuk video game. Ceritanya mengambil setting waktu 2 tahun setelah event dalam film Ghostbusters 2 berakhir, di mana tim Ghostbusters harus kembali menghadapi musuh lama mereka, Gozer. Tidak hanya menghadirkan keempat karakter utama dari filmnya, mereka juga disuarakan oleh pemeran utamanya masing-masing loh. Di tahun 2007, developer Terminal Reality mendapat izin untuk membuat game Ghostbusters dari sang pemilik franchise, Sony. Dan dalam proses pengembangannya, mereka mendapat dukungan dari Dan Aykroyd serta Harold Ramis yang membantu tim developer dengan naskahnya. Kedua aktor juga memakai game ini untuk menjelajahi beragam aspek dari kedua filmnya yang tidak sempat terwujud, hingga menyertakan beragam hal dari naskah film Ghostbusters ketiga. Hasilnya, Ghostbusters The Video Game rilisan tahun 2009 mendapat respon positif tidak hanya dari kalangan gamer, tapi juga dari fans seri Ghostbusters. Bahkan dalam interview bersama media gaming Game Informer, Dan Aykroyd mengaku kalau secara esensinya, game ini adalah perwujudan dari apa yang ia ingin tampilkan dalam film Ghostbusters ketiga. Gagal memproduksi film ketiganya, Sony memutuskan untuk mereboot seri film Ghostbusters dengan Paul Feig sebagai sutradaranya. Tidak seperti kedua orisinalnya, versi ini menghadirkan keempat pemeran utama yang semuanya adalah perempuan. Mereka memilih Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, dan Leslie Jones yang dikenal sebagai komedian wanita kondang sebagai pemeran utamanya. Hadir pula pemeran Thor dalam MCU, Chris Hemsworth, yang berperan sebagai resepsionis tim Ghostbusters, Kevin Bachman. Hal ini sangat disayangkan karena di luar kontroversi soal tokoh utamanya yang semuanya perempuan dan plotnya yang mirip dengan film Ghostbusters orisinal, versi reboot ini memiliki daya tarik tersendiri. Chemistry antara keempat komedian wanita patut diacungi jempol. Bahkan, lewat film ini, Sobat Cinemag bisa melihat bakat komedi milik Chris Hemsworth yang sangat berbeda dibanding kemunculannya dalam film-film MCU. Itulah sebagian fakta yang berhasil Cinemax kumpulkan tentang Ghostbusters. Masih banyak hal menarik lainnya seputar franchise buatan Dan Aykroyd ini. Seperti Sigourney Weaver yang lolos audisi dengan berakting layaknya anjing gila,
munculnya gangguan misterius saat proses syuting film pertamanya di sebuah penjara berlangsung, hingga hadirnya anggota Ghostbusters sebagai cameo dalam film live action Casper. Ghostbusters, we're ready to believe you. We're closed.